Okay, welcome to my English Day Part 2. Sini kita akan melanjutkan kembali ke pembahasan kita kemarin tentang part of speech atau jenis kata. Di sini kita lanjutkan ke jenis kata yang ketiga, yaitu adjektif ya. Adjektif ini berfungsi sebagai penjelas kata benda atau kata keterangan. Kata yang menjelaskan kata benda dan juga bisa menjelaskan kata keterangan. Kita lihat contohnya. Adjektif sebagai kata penjelas kata benda. Di sini good education, pendidikan yang bagus. Bagus di sini sebagai penjelas daripada education. Jadi, letaknya juga berada sebelum kata benda. Nah, ini yang perlu kita ingat atau kita garis bawahi, bahwa adjektif selalu berada di depan kata benda atau kata yang dijelaskan. Yang kedua, sebagai penjelas kata keterangan. Contohnya di sini very green, sangat hijau. Very kalau kita lihat di kamus itu termasuk jenis kata keterangan. Very green, sangat hijau. Nah, bedanya sama yang penjelas kata benda, kalau di sini ada kata keterangan, maka posisinya itu sama seperti posisi dalam bahasa Indonesia. Mudah ya, karena sama, yaitu tidak usah dibalik. Kalau yang good education tadi kan dibalik, goodnya di depan atau adjektifnya di depan, kata bendanya di belakang, pendidikan yang bagus. Nah, kalau kata keterangan ketemu kata sifat, maka posisinya sama seperti bahasa Indonesia, tidak usah dibalik. Very green, very sangat, green hijau, sangat hijau. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah kalau adjektif ketemu kata keterangan, maka posisinya itu sama. Kuncinya di sini kata keterangannya itu. Kata keterangan inilah yang menjadikan posisinya itu tidak usah dibalik, tetap aja. Oke. Untuk jenis kata yang berikutnya yaitu kata keterangan. Lah, ini kata keterangan. Yang perlu kita ingat lagi bahwa kata keterangan ini posisinya sama seperti dalam bahasa Indonesia, tidak usah dibalik. Itu yang lebih mudah bagi kita untuk mengingatnya. Nah, kita lihat fungsi dari kata keterangan ini adalah penjelas kata kerja atau kata keterangan lainnya. Beda dengan tadi kata sifat, fungsinya adalah menjelaskan kata benda dan kata keterangan. Nah, kalau kata keterangan sendiri fungsinya menjelaskan kata kerja atau kata keterangan lainnya. Sebagai contohnya, work hard, bekerja keras. Kalau kita lihat lagi, dicek ya di kamus, ya, ini memang bahasa kalau kita ingin membuat bisa secara independen kreatif menyusun kata, ya kita harus mengingat juga jenis katanya supaya kita bisa meletakkan pada tempat yang benar. Ya, bukan sekedar mengetahui artinya, tapi kita juga harus tahu jenis katanya supaya kita tahu meletakkannya, urut-urutannya. Nah, hard di sini memiliki dua jenis kata ya. Bisa berarti kata sifat, juga bisa berarti kata keterangan. Nah, kalau kata keterangan biasanya ya posisinya sama seperti bahasa Indonesia. Misalnya work hard, work itu bekerja, hard keras, bekerja keras, ya kan sama. Tapi kalau kita mau meletakkan hard, kata keras ini sebagai kata sifat, bisa jadi hard work, kerja keras, kerja keras. Nah, di sini karena posisinya sebagai kata keterangan, kayak
sama, work hard, bekerja keras. Lah, hardnya di sini menjelaskan kata kerja, kata kerja, work itu tadi. Contoh yang berikutnya penjelas kata sifat, very green. Very green. Nah, very ini kata keterangan. Di sini menjelaskan kata sifat green. Coba kita ketahui lagi bahwa posisinya sama, yaitu very sangat, green hijau. Jadi tidak ada perubahan posisi ya. Terus jenis berikutnya yaitu kata keterangan yang fungsinya menjelaskan kata keterangan yang lain. Nah, always here, selalu di sini. Nah, ini juga begitu. Posisinya sama semua kan? Always selalu, here di sini, always here. Jadi tidak ada perubahan sama sekali. Very green, sangat hijau, work hard, keras lah. Kalau kita kalau kita bertemu dengan kata keterangan ini sangat mudah. Letaknya tidak usah dibalak-balik kayak kata sifat tadi dan kata benda. Oke ya. Untuk jenis kata berikutnya yaitu kata kerja ya. Kata kerja di sini yang perlu diingat adalah kata kerja ini adalah kata yang menunjukkan aktivitas atau tindakan. Aktivitas apa saja, baik berupa aktivitas fisik maupun aktivitas mental ya. Misalnya kayak fisik itu ya berjalan, terus bernyanyi, membaca, ada aktivitas fisiknya kelihatan ya. Tapi juga termasuk aktivitas mental ya, seperti berpikir kan tidak kelihatan tapi menunjukkan aktivitas ya. Mendidik ya. Terus membayangkan, nah itu juga bermimpi ya, itu cuma aktivitas mental, termasuk kata kerja ya. Supaya lebih meyakinkan lagi ya, kita memang harus melihat di kamus itu ya jenis kata apa gitu kan, supaya kita bisa meletakkan posisinya dengan baik. Kita lihat contohnya. Nah, misalnya tindakan fisik ya, menanam, plan. Tindakan mental, think, berpikir. Oke. Berikutnya, kata kerja ini memiliki jenis juga pembagian ya. Kata kerja yang finite verb atau kata kerja yang dipengaruhi oleh subjek dan waktu. Beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu kata kerjanya ya tidak dipengaruhi apa-apa kan. Saya bekerja, saya sedang bekerja, saya telah bekerja, saya akan bekerja, sama saja. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu ada perubahannya. Kita lihat, nah perubahan ini menyesuaikan dengan subjeknya, dia subjeknya, dia laki-laki, dia perempuan, atau mereka atau saya, itu ada perubahan nanti di dalam kata kerjanya mengikuti subjek itu. Kita lihat. Nah, yang perlu diingat di sini yang kata yang diwarnai kuning ya. Nah, I water the garden every day. Saya menyirami kebun itu setiap hari ya. Di sini kata yang berwarna kuning itu ada kata yang berdekatan sekali dengan subjek ya, itu akan mengalami perubahan. Kita lihat I water, nah tidak ada perubahan. Kemudian kalau kita ganti she, misalnya she waters ya, dia perempuan, maka ditambah s ya, she waters. Itu menunjukkan bahwa yang subjeknya itu orang ketiga tunggal ya. He waters. Atau yang terakhir, he planted the tree 2 years ago ya. Plannya berubah menjadi lampau, planted ya. Planted. Karena apa? Karena lampau, itu ada perubahan. Jadi dipengaruhi oleh subjek, juga dipengaruhi oleh waktu. Nah, kita harus mencoba mengenal juga bentuk kata kerja pertama itu untuk saat ini, dan bentuk kedua itu untuk yang lampau. Misalnya plan, planted, ya. Kemudian walk, walked, seperti itu. Ya, oke. Berikutnya infinite. Ya, infinite ini kata yang tidak dipengaruhi sama sekali.
baik subjeknya maupun waktu nggak, walaupun ada perubahan dia nggak berpengaruh. Kenapa? Karena dia sih bukan utama, karena dia itu letaknya jauh dari subjek ya. Atau kata kerja yang keduanya, bukan 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 kata kerja utamanya ya. Sebagai contoh ya, I want to tell you something ya. Saya ingin memberitahukan kamu ya. Tell di sini letaknya jauh dari subjek kan, bukan kata kerja utama ya. Kata kerja utamanya adalah want ya kan, want-nya yang berubah, tell-nya nggak usah kan. She wants to tell you something ya, dia ya kan, want-nya kan ditambah s karena she ya, she wants ya kan. Tell-nya tetap ya. She wants to tell you something. Terus yang ketiga, he wanted to tell you yesterday, dia ingin memberitahukan kamu kemarin. Wanted, want berubah menjadi wanted karena kemarin lampau, tapi tell-nya ini tidak berubah karena dia bukan kata kerja utama. Yang kata kerja utama adalah yang dekat dengan subjek, yaitu he. Itu perubahan kata kerja yang bukan kata kerja utama, tidak ada perubahan, beda dengan yang utama atau finite verb. Kalau infinite tidak berubah. Oke. Jenis kata yang berikutnya yaitu auxiliary ya. Ini sangat penting sekali ya untuk kita ketahui karena ini yang membedakan dengan bahasa Indonesia. Finite ini kata kerja yang dibuat khusus untuk membantu membentuk kalimat negatif atau kalimat tanya ya. Itu kali dalam bahasa Inggris kalimat tanya itu harus ada bantuannya. Begitu juga dengan kalimat negatif. Kalau di dalam bahasa Indonesia negatif itu tidak ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada bantuannya, tidak itu bukan hanya not tapi ada kata kerja bantunya. Begitu juga dengan pertanyaannya. Nah, di sini kata bantu di sini yaitu auxiliary verb, ini berupa be ya. Ini yang kita ingat, be-nya itu berupa am, is, are, do, does, dan he. Be ya, termasuk be. Contohnya I am a farmer. Saya seorang petani lah. Be ini am di sini dipakai karena apa? Karena untuk membantu predikat yang tidak ada kata kerjanya. Jadi dalam bahasa Inggris itu harus ada kata kerjanya predikatnya. Kalau tidak ada harus ada tambahannya, ya kan? Seperti di sini subjeknya adalah I, predikatnya adalah am a farmer, ya kan? Kenapa am di sini kok nggak I farmer saja? Karena dalam bahasa Inggris harus ada kata kerjanya. Kalau tidak ada harus dibantu, yaitu namanya auxiliary verb atau kata kerja bantu. Di sini berupa be, yaitu am. Ya. I, kata bantunya adalah am. I am a farmer. Tapi kalau kalimatnya itu predikatnya ada kata-katanya, nggak usah dikasih to be. Contohnya I work, saya bekerja. I walk, saya berjalan. Nggak usah pakai I am walk, nggak usah. I am walk nggak usah karena sudah ada kata kerjanya. He is a mechanic, dia seorang mekanik. Mekanik ini bukan kata kerja, maka perlu kata bantu. Nah, kata bantunya he itu beda dengan am, I. Kalau I kan am, kalau he is. Begitu juga she is beautiful, dia cantik. It is here, dia di sini. It-nya di sini mengacu selain manusia ya, bisa anjing, bisa kambing, bisa kerbau ya, it-nya di sini. It is here, dia di sini. Juga you are the best. The best terbaik bukanlah kata kerja, maka harus dikasih bantuan. Bantuannya apa? Bantuannya bukan am karena am milik I, bukan is karena is itu miliknya he dan she, tapi khusus untuk you ya are, ya kan? Sama dengan we are good citizens, ya, kita warga negara yang baik. Juga dengan they are my family, mereka adalah keluarga saya. Jadi you, we, they memakai are, he, she, it memakai is, dan I satu-satunya yang memakai am. Tuh. Oke, berikutnya ya,
seperti yang saya katakan tadi bahwa kata kerja bantu ini digunakan untuk pertanyaan dan untuk kalimat negatif. Contohnya di sini ya, kalau predikatnya ada kata kerjanya seperti I do not like it. Ya, I do not like it. Like ini kan kata kerja, maka dia pakai do. Do ini untuk I, untuk you dan untuk they. Ya. I do not like it. Saya nggak menyukainya. Pakai do karena subjeknya I, you atau they. You do not look good. Kamu tidak terlihat bagus. Terlihat ini termasuk kata kerja ya. Jadi dia pakai do. They do not want it. Dia tidak menginginkannya. Tetapi jika subjeknya itu she, he, dan it, maka dia pakai does. She doesn't like you. He does not feel okay. Ya, he does not bite. Ya, dia tidak menyukaimu. Dia tidak merasa baik, oke, dan itu tidak menggigit. Terus berikutnya yaitu auxiliary atau kata kerja bantu yang membentuk negatif, pertanyaan di sini ya. Pertanyaan, misalnya kalau pertanyaan apakah, ya, pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu diartikan apakah gitu kan. Nah, do you like it? Apakah kamu menyukainya? Jadi do-nya itu kata kerja bantunya itu ditaruh di depan. Does she like me? Apakah dia menyukai saya? Ya. Nah, bisa juga kalau kata perintah juga pakai be. Kalau be ini khususnya kalau berikutnya itu bukan ada kata kerjanya, misalnya nice ya kan, be nice. Ya. Tapi kalau kata kerja langsung kata kerjanya aja. Work, okay. Work hard, kerjalah keras. Juga be ini untuk menyambungkan dengan kata kerja dengan kata selain kata kerja. Misalnya I want to be with you. Karena with itu bukan kata kerja, maka pakai be. I want to be with you. Kalau I want to with you nggak bisa ya. Nggak ada dalam bahasa Inggris ya. Harus sampai be. I want to be with you. Itu fungsi kata kerja bantu yang digunakan untuk pertanyaan, perintah atau penyambung di sini. Nah, modal ya, sekarang jenis kata kerja yang berupa modal. Modal ini ada sama juga kata kerja bantu, tapi dia memiliki makna tersendiri ya. Kalau tadi kan is, am, are, terus do, does itu kan artinya kan secara tersendiri tidak ada, mengikuti konteksnya. I am a farmer, saya seorang petani. Jadi am-nya ini nggak usah diartikan, nggak ada artinya, dia hanya menyambungkan subjek dan predikat yang nggak ada kata kerjanya. Tapi kalau modal ini ada artinya ya. Seperti contohnya can ya, bisa, you can do it, kamu bisa melakukan. Can ini termasuk kata kerja, makanya nggak usah pakai tambahan be ya. Terus may boleh, you may leave, kamu boleh pergi. We must go now, kita harus pergi ya kan, tidak usah dikasih tambahan. Tapi kenapa ini kok dinamakan modal atau kata kerja bantu ya? Karena kalau kita membuat negatif ya tinggal menambahkan aja not ya. You cannot. Nah, you cannot do it. Kamu gak bisa. Kalau pertanyaan juga sama seperti kata kerja bantu lainnya, diperlakukan seperti kata kerja bantu ya kan. Tadi kan kalau negatif kan do not ya, do-nya kayak not. Juga dengan ini you can, you cannot. Kalau apakah kamu menyukainya? Do you like it? Ya kan? Kan do-nya di depan. Itu juga ini, apakah kamu bisa melakukannya? Can you do it? Seperti perlakuannya sama seperti kata kerja bantu lainnya. Cuman bedanya di sini dia punya arti tersendiri. Seperti itu. Ya. Berikutnya itu preposisi ya. Kita nanti akan bicarakan di bagian berikutnya tentang preposisi ini di bagian ketiga ya. Untuk saat ini kita cukup jam sekian.
kita lanjutkan, mungkin tinggal dua lagi jenis kata yang kita bahas. Setelah itu kita bisa berlatih membuat kalimat dalam percakapan atau dalam pidato atau dalam tulisan yang lain. Terima kasih.